Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, kelas 1 Usman bin Affan. Apa kabar anak soli dan solihah? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Bertemu kembali dengan Bu Eka dalam pelajaran tematik. Kali ini kita akan belajar tematik tema 6, subtema 3 dengan muatan pelajaran Matematika KD 3.6, mengenal dan menentukan panjang dan berat dengan satuan tidak baku menggunakan benda atau situasi konkret. Materi pembelajaran hari ini adalah mengukur berat benda dengan satuan tidak baku. Sebelum kita mulai belajar, sama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Mengukur berat benda menggunakan alat ukur tidak baku. Pada hari Sabtu, Dean dan Ayah pergi ke tempat pengumpulan sampah. Di sana, Dean melihat sampah-sampah dihitung beratnya menggunakan alat besar yang bernama timbangan. Ketika pulang ke rumah, Dean segera mencari benda-benda yang dapat digunakan untuk menghitung berat. Dia menemukan gantungan baju, kantong plastik, kelereng, batu kerikil, ranting pohon, botol plastik bekas. Dean menyusun benda-benda tersebut menjadi timbangan sederhana seperti berikut ini. Nah, teman-teman sudah pernah melakukan cara mengukur menggunakan alat seperti ini ya, Nak, pada semester 1. Petunjuk menimbang. Nah, cara menimbang menggunakan alat seperti yang tadi disebutkan. Yang pertama yaitu siapkan gantungan baju yang akan digunakan menjadi alat penimbang. Kemudian yang kedua, kaitkan kedua plastik di ujung timbangan. Yang ketiga, masukkan benda yang akan ditimbang, misalnya botol plastik, ke dalam salah satu bagian plastik. Kemudian yang keempat, masukkan kelereng atau batu kerikil ke dalam plastik lainnya hingga kedua plastik seimbang. Masih ingatkah kalian untuk bagaimana cara menimbang menggunakan alat seperti ini? Insya Allah masih pada ingat ya, Nak. Nah, setelah melakukan pengukuran oleh Dean, didapatkan hasil seperti berikut ini. Benda yang diukur atau benda yang dihitung adalah satu botol kaleng bekas, kemudian ini adalah botol plastik bekas, lalu ada sampah kertas. Ya, ini adalah kumpulan sampah kertas. Nah, di sini satu kaleng sama dengan berapa kelereng? Coba kita hitung bersama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini ada 10 kelereng. Jadi, berat satu kaleng bekas sama dengan 10 kelereng. Supaya timbangannya seimbang. Berat satu kaleng sama dengan 10 kelereng. Nah, sekarang kita hitung benda yang kedua, ada botol bekas minuman, botol plastik. Botol plastiknya ada 1. Kemudian beratnya jika dihitung menggunakan kelereng, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7. Berarti berat satu botol sama dengan 7 kelereng. Nah, kemudian ini sampah kertasnya, kita hitung kelerengnya ada 1, 2, 3, 4, 5. Berat sampah kertas sama dengan 5 kelereng. Nah, dari hasil pengukuran ini, maka yang digunakan untuk mengukur adalah kelereng. Berarti kelereng merupakan satuan tidak baku. Satuan tidak
baku. Nah, jika kalian menghitungnya menggunakan batu, maka yang menjadi satuan tidak bakunya adalah batu. Jika menggunakan kancing atau uang koin, maka satuan tidak bakunya juga mengikuti, yaitu kancing atau uang koin. Seperti itu ya, Nak. Perbandingan dua berat benda. Nah, perhatikan gambar berikut ini. Di sini ada buku tulis dan ada tempat pensil. Buku tulis beratnya kita hitung berapa kelereng. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ada 20 kelereng. Sedangkan tempat pensil beratnya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ada 13 kelereng. Ya, ini mohon maaf, ini ada 13. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Bu Eka coret deh, jadi 13. Maka, buku lebih berat daripada tempat pensil. Ini adalah kalimat perbandingannya. Buku lebih berat daripada tempat pensil. Atau bisa dibalik, tempat pensilnya dulu. Menjadi tempat pensil lebih ringan daripada buku. Nah, ini adalah kalimat perbandingan. Kalimat perbandingan. Biasanya kalimat perbandingan pada matematika untuk mengukur berat menggunakan kata lebih berat, lebih ringan, atau sama berat. Tugasnya kalian hari ini yaitu menghitung berat benda, lalu catat pada buku tema 6 halaman 142. Bendanya cukup 5 saja dan bebas. Terserah bendanya apa saja. Dicatat lalu diukur menggunakan kelereng. Nah, itu adalah tugas yang pertama, mengukur berat benda lalu dicatat hasilnya pada buku tema 6 halaman 142 bagian A dan bagian B. Jadi bagian B-nya juga dikerjakan ya. Kemudian tugas yang kedua yaitu mengerjakan latihan pada buku tema 6 halaman 142 sampai 143 nomor 1 sampai dengan nomor 5. Alhamdulillahirabbil alamin, pembelajaran kita pada kali ini telah selesai. Terima kasih sudah mengikuti video pembelajaran kali ini dengan baik. Semoga apa yang Ibu Guru sampaikan dapat dipahami dan dapat bermanfaat. Sampai bertemu kembali pada video pembelajaran berikutnya. Kurang lebihnya Bu Eka mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.